Oke guys, udah malam aja nih, kita udah waktunya pulang. Sekarang jam 21.57. Oke, ngelanjutin vlog harian ya men. Jadi kita lanjutin jalan pulang ya kan. Rutenya sih sama aja lewatnya, lewat rute yang tadi kita berangkat. Tapi kita sambil lihat view malamnya. Oke, yuk kita pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita berarti dari Citra Raya 6, Citra 6, kita pulang ke Cikokol. Rutenya sih sama, lewat jalan tadi kita berangkat. Tapi lihat view pas lagi malam hari aja ya, POV malam hari. Jalan santai. Jalan santai aja nih guys. Aduh, tadi lumayan nggak rame. Restonya lagi sepi. Tadi sih ada beberapa sedikit kendala di tempat kerja ya, di resto ya. Ya kayak apa? Mesin edisi saat transaksi gagal gitu. Jadi di laporan transaksi di tamu tuh debitnya atau kartu kreditnya tuh sudah kepotong ya. Tapi di edisi kita kan belum masuk gitu. Untungnya tamunya pengertian ya. Jadi kita ulangi lagi transaksinya dan dijelaskan kalau memang transaksi yang berhasil itu yang dari edisinya gitu kan, itu keluar merchant. Nah kalaupun memang pada akhirnya si tamunya saldonya nggak balik ya, karena gantung, nanti kita bantu proses pengembalian dananya, dan tamunya alhamdulillah ngerti ya guys, dan itu langsung diproses. Alhamdulillah tadi lancar sih operasional. Ya paling tadi capeknya tuh karena apa, krunya jadi tadi dari jam 2 siang itu udah ditemenin kru senior 1 sama kru part time 1. Untung lancar ya, gak terlalu rame. Ya pas di waktu-waktu sepi ya saya coba review ke kru part time-nya sih, sambil ngajarin untuk taking order kayak gimana caranya. Terus intonasi jangan pakai kata-kata yang biasa dipakai di luar atau saat ngobrol sama temen. Kadang intonasi juga pengaruh ya guys, sama saat kita lagi servis tamu tuh.
Ya katanya sih, kata-katanya sih udah sopan, teman kalau intonasinya nggak jelas dan kurang mengayun gitu. Nah itu yang kadang buat customer tuh salah paham. Contohnya kalau misalnya kita kata satu kata permisi. Nah kalau misalnya kita bilang permisi, intonasi seperti itu ya, itu terkesan nggak, kurang etis ya. Beda sama kayak permisi bu, kan gitu ada intonasinya gitu, ada alunannya. Nah itu lebih terkesan sopan dan lembut gitu. Ya di hospitality kan kita tahu sendiri, di F&B itu service dan hospitality. Servisnya ya kayak kita taking order, kita mengantarkan pesanan ke meja tamu, yaitu namanya service guys. Cuman kalau hospital itu kan keramah tamahan ya guys. Jadi kayak yang memberikan apa kebutuhan tamu yang dibutuhkan tamu tanpa tamu meminta gitu loh. Nah itu namanya hospitality guys. Kayak senyum, ramah gitu. Itu hospitality, keramah tamahan. Jadi yang terpenting di F&B ya bukan karena servisnya cepat. Nah itu juga bagian penting. Servis cepat itu udah pasti paling penting. Cuman kan kalau tanpa dilandasi keramah tamahan itu susah. Jadi dua ini harus balance guys. Jadi keramah tamahan gitu loh. Jadi ya saya ngajarin anak-anak saya ya kalau untuk gimana Pak keramah tamahan gitu kan. Eh, Sedangkan kita lagi capek, eh, lagi ras, terus muka cemberut ya. Itu sih manusiawi ya guys. Cuman cara saya buat bikin mereka eh, maksimal gitu mengeluarkan hospitality-nya, keramah tamahnya ya, membuat suasana kerja tuh nggak yang gimana ya, terbebani gitu. Tetap dikasih tanggung jawab, cuman dibuat santai. Jangan mereka udah capek terus kitanya juga kayak membebani gitu loh. Sedikit-sedikit ketika dia udah agak, mukanya udah agak cemberut gitu, saya cairkan suasananya gitu loh. Dan yang terpenting kalau lagi operasional itu ya saya nggak pernah, misalnya ada yang berbuat kesalahan gitu, kru, saya tuh nggak pernah langsung tegur. Tunggu selesai semuanya dulu, baru menegur saat di jam ras itu ya. Itu justru malah bikin mereka tuh emosi. Soalnya saya juga dulu pernah jadi kru juga ya guys. Jadi dari sekolah, lulus sekolah itu ya saya kerja ya di F&B. Jadi mengatur mood anak-anak tuh supaya mereka tetap wise, tetap senyum tuh ya, bikin atmosfer kerja tuh tidak seperti orang dibebani gitu. Tapi kita kasih tanggung jawab dan kepercayaan guys. Kalau saya kayak gitu. Nah ini kita, wah lumayan nih, agak padat soalnya ada perbaikan jalan guys. Jadi sebelah kanan nih ada, tar di kanan, tar di kiri. Jadi gantian jalurnya.
Perut lapar banget ini ya, perih. Cuman saya dari dulu nggak pernah dibiasain sih guys. Kalau pulang kerja gitu ya, terus mampir gitu, lapar makan di luar gitu. Hampir nggak pernah malah. Kadang ya udah tunggu sampai rumah aja gitu. Biasanya pasti kan, istri juga udah nyiapin kan. Dan itu juga kalau memang di rumah istri nggak ada makan, biasanya makan WA tuh ngabarin nanti beli makanan aja di luar. Tetap makannya di rumah guys, bareng-bareng. Oke. Nah ini kalau ke kanan kita balik lagi, muter balik ke arah Citra 6 lagi. Kita ambil lurus ke arah Kalideres. Sekarang malam Sabtu ya guys, hari Jumat malam Sabtu. Nah ini nih guys, kalau kalian ngeh gitu ya guys, kenapa di hari Jumat sore itu jalanan terasa lebih padat guys? Coba kalau ada yang paham tuh di komen di bawah guys. Apa saya doa yang ngerasa kayak gitu, apa teman-teman juga pada ngerasain ya? Itu kalau di Jumat sore itu udah jalanan udah padat, ngelebihin sore-sore hari-hari weekday lainnya gitu loh. Di Jalan Peta Selatan, Kelurahan Kalideres. Depan lampu merah. Kalau ke kiri kita ke Terminal Kalideres, ke arah Cengkareng. Kita ke kanan ke arah Batu Ceper, Poris, Tangerang, lewat Jalan Dan Mogot. Nah ini VOP malam di Jalan Kalideres guys, di arah Kalideres. Orang main nyelondong aja ya lampu merah ya, padahal nggak sabar-sabar banget, heran. Nggak, mending kalau ada apa-apa dia sendiri gitu yang ini gitu loh, yang rugi gitu. Kan orang lain juga ikut rugi guys. Saya juga ada yang komen kemarin di video saya yang mana gitu ya. Bang, kok bikin konten ini jegat-jegatin orang overboden atau orang yang ngerokok gitu. Aduh, mohon maaf guys, kayaknya mental saya juga masih belum ada ya. Dan itu tuh nanti akan jadi keributan guys, akan jadi keributan gitu loh. Backingan saya juga belum ada gitu. Iya. Dan kalau yang negor orang ngerokok ya guys, alhamdulillah saya udah nggak ngerokok juga. Saya paling nggak ngepot ya.
saya pakai pot. Dan kalau negor orang ngerokok di motor, gimana guys ya? Jadi kita ngelarang karena takut abunya kena orang. Memang ngerokok salah ya, nggak boleh ngerokok di motor ya guys. Nah kalau misalnya saya ngelarang negor orang ngerokok di motor, takut kena mata orang, kenapa orang yang di belakangnya harusnya tetap pakai helm yang safety kan? Kacanya ditutup. Itu nanti yang jadi dibalikin gitu loh saya pikirannya. Harusnya kan pakai kaca, pakai helm ditutup gitu kan. Nah itu kan lebih safety. Takutnya saya dibalikin kayak gitu. Makanya ya udahlah ya. Yang penting semuanya tidak terjadi apa-apa, selamat gitu loh. Kalau mungkin kalau temen mah masih saya bilangin. Cuman kalau orang-orang nggak kenal kayaknya udah guys ya. Aku orang-orang kita tuh mereka tuh lagi puyeng kalau ditegur yang kayak gitu. Aduh ribut urusannya guys. Sedangkan backingan saya juga belum belum ada. Jadi bingung guys. Sebenarnya sih harusnya ditegur. Wajib kita tegur kalau ngeliat orang yang salah ya guys. Gitu. Nah ini kita udah di mana ini ya? Budi Indah kilometer 18. Udah mau masuk ke Batu Ceper. Mending kita pakai helm safety ditutup. Jadi kita bisa apa ya? Prepare kalau memang ada orang yang ngerokok di jalan tidak kena mata kita gitu loh. Ditutup helmnya safety. Memang kalau yang negor overboden tuh kalau nyari-nyari terus kita apa cegat gitu, saya nggak inilah hindarin ributnya guys saya guys. Kalau pas kebenaran di depan mata saya tuh baru saya bisa keras guys. Saya lagi jalan nih kayak gini, terus belok apa ada perboden gitu, hampir mau nabrak atau gimana, itu saya baru bisa keras guys. Kalau sengaja nyegat gitu ya belum berani guys. Untuk saat ini ya guys masih belum berani. Nah ini kita kalau ke kiri ke Ciporis guys, ke arah Poris. Seru juga guys ya. Malam. Nah ini samping sini nih kali guys. Kali apa ya? Kayak terusan dari Tangerang ini, terusan Kali Cisadane guys. Oh ini enak banget. Tuh. Ih. Kemarin juga pas setelah saya jalan yang dari Kondangan Jauh itu ya, banyak teman-teman pada nanya, "Bang, capek nggak Pak? Pegel nggak Pak?" Buset, bukannya pegel lagi. Pinggang itu dari yang
awalnya ngilu sampai sakit, sampai berasa nggak ada pinggang atau sampai kaku. Tapi anehnya tuh kalau ya jalan-jalan naik motor berjam-jam atau ya kayak gitu jauh-jauh itu capek guys. Cuman entah kenapa tuh capeknya itu nikmat guys. Saya nganggapnya nikmat karena ya nggak tahu ya, hobi kali ya. Saya suka kalau lagi bawa motor begini. Jadi kayak yang beda gitu kalau sama capek kerja lah ya. Capek rutinitas sehari-hari gitu. Kayaknya capeknya tuh udah wah nggak ketolongan lah kalau habis kerja rame gitu kan. Tapi kalau jalan jauh tuh buset, itu nikmat banget soalnya dari ya sama ya, dari perjalanan tuh kita lihat hal-hal baru, dapat pengetahuan baru, sama di kerjaan juga dapat hal baru terus gitu kan, ketemu orang baru. Cuman tuh vibe-nya tuh beda ya, apa karena kita kerja tuh terlalu dianggap beban atau gimana ya guys, jadinya tuh berasa capek ya. Beda sama orang-orang yang kerja. Ada beberapa yang kerja sampai kayak lupa waktu gitu. Mereka menganggapnya bukan tanggung jawab kali ya guys. Mereka menganggapnya lagi healing kali. Kerja sampai lupa waktu gitu, nggak pulang-pulang. Nah itu mungkin mereka lagi healing kali ya. Healingnya mereka kayak gitu kali ya. Kerjaannya dianggap healing, jadi nggak berasa capek gitu. Pengen kayak gitu guys. Cuma kan udah sesuai porsi. Kita udah mau Dalan dan Mogot mau masuk ke Tangerang. Sekarang jam 22.20 guys. Berarti di sini jalannya banyak yang bergelombang di kanan. Besok saya balik lagi ke kandang nih, Incas di Karawaci. Jalanannya guys, lumayan guys. Alright. Nah ini kita udah mau masuk ke Tanah Tinggi guys. Kanan Puspem, Pusat Pemerintahan Masjid Al-Ajom. Nah ini dulu saya tahun 2016 2017 guys. Saya kalau
naik gunung daerah Garut, Cikuray, Papandayan, Gunung Guntur. Saya naik truk dari sini guys, truk sayur, jam 12, jam 1. Jadi mereka tuh habis ngantar sayur dari Garut, balik lagi kan, pulang kan. Nah dia lumayan ongkosnya waktu itu satu orang 25 guys. Satu orang itu 25 naik truk sayur. Seru guys, berasa vibe-nya gitu loh, pendaki-pendaki old. Naik-naik truk gitu. Tapi alhamdulillah untuk gunung di Jawa Barat yang poin-poinnya itu Cikuray, Guntur itu, Papandayan ya udah lah ya, itu udah lama. Kangen sih, pengen balik lagi, cuman teman-teman lagi pada off malah pada ngajakin touring. Gara-gara ngeliat, maksudnya ya lihat saya, aduh jalanannya guys, astagfirullah. Iya. Dan saya juga disuruh temen racun-racunin bocah bang biar pada ikut touring. Nanti kalau ada waktu akhir tahun kita ke Dieng. Aduh. Justru bulan-bulan ini nih Juni sampai Agustus lagi enak-enaknya Dieng ya. Kemarin ngajakin ke Bandung, saya bilang langsung ke Dieng aja. Ada nggak mau. Ntar bang pelan-pelan katanya, tipis-tipis dulu, oke, saya bilang. Dan bila engkau Nah di daerah sini juga kalau kalian lagi mau cari-cari thriftingan, ada di sini guys. Ntar saya kasih tahu nih, di sebelah kiri, di sebelum lampu merah kiri mau ke Metropolis. Ini kan pom bensin Pertamina, ada Shell. Nah dari sini nih nggak jauh. Saya kasih unjuk. Saya udah berapa kali beli thriftingan di sini ya. Lumayan barang-barang second teman, masih aman lah ya. Impor lah ya. Saya, istri sama anak saya juga kadang suka ngajak anak apa istri, oh ini lagi tutup dia, lagi renov. Di sebelum ini ya kira-kira 100 meter sebelum lampu merah Modern lah, ini yang mau ke arah Metropolis kiri. Mana sih? Oke guys, sorry guys, kita udah nyampe di Tangerang City. Tapi tadi tahu-tahu memori full guys. Nggak tahu di mana saya. Tahu-tahu ada notif udah nggak ngerekam gitu. Jadi ganti memori internal dulu nih guys. Saya mau matiin cuman tanggung ya, bentar lagi nyampe gitu. Lumayan aja view-nya.
Ya siapa tahu dapat apa ya, anomali. Kalau kata temen, nyari anomali, aduh jangan dicari dah anomali. Kalau lagi di jalan bahaya. Sama aja kita kayak yang apa ya, senang di atas penderitaan orang, tau nggak? Saya mah berdoanya ya yang di jalan semoga pada selamat sampai tujuan ya kan, lancar, nggak ada kendala, pada dikasih apa ya, di jalan tuh egonya pada tinggi-tinggi guys. Kita harus, kalau kita ketemu lagi ada trouble terus egonya ketemu sama-sama tinggi gitu, aduh udah kacau udah itu. Kita harus ketemu ego tinggi, kita harus low gitu loh. Jangan ini, harus pahami gitu loh. Semua risiko yang ada di jalan gitu loh. Resiko di jalan tuh ya kalau nggak ditabrak ya nabrak gitu loh. Ya maksudnya jangan sampai lah ya. Cuman kan itu udah resiko di jalan guys. Kalau kita udah sadar akan hal itu ya, satu kita pelan, hati-hati, waspada. Dan kalaupun emang terjadi ya resiko itu ya kita ingat. Kalau nggak ditabrak ya nabrak. Bukannya lantas kita harus mending kita yang nabrak gitu. Ya jangan. Ya tetap harus semuanya hati-hati. Kita udah sadar resiko itu. Kalau tidak nabrak ya kita yang ditabrak. Cuman jangan berarti kita harus nabrak, enggak. Semua dua-duanya akan merugikan. Oke guys. Oh sepedahan malam-malam, nggak ada lampunya, bahaya, safety-nya nggak ada. Kita udah masuk Gang Irmas guys. Oke guys, sampai sini dulu videonya ya guys. Terima kasih udah ngikutin vlog, daily vlog, video daily vlog di Reza Edi Vlog guys. Terima kasih untuk supportnya. Jangan lupa di subscribe kalau yang belum subscribe. Mungkin ini video-video dari saya akan menghibur lah setidaknya ya, buat jalan-jalan online lah, touring online gitu loh. Oke guys, jangan lupa di like, subscribe, dan komen guys. Kalau perlu ya minta tolong bantuannya untuk di share. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu, diberikan kelancaran rezeki, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih.